Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ramdan. Saat ini saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah di jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2510101019. Baik, saat ini saya akan memenuhi tugas Ethic and Ethical Value dengan judul Etika Bisnis dalam Islam dan korelasi dengan bencana yang ada di Sumatera. Baik, bismillah. Jadi di Sumatera ini hutan dibuka, tanah dilubangi, sungai mengalir atas nama bisnis, atas nama pembangunan, atas nama keuntungan. Tapi benarkah semua itu dibenarkan? So, Islam tidak pernah menolak bisnis, namun Islam selalu bertanya satu hal penting dalam bisnis, sampai mana batasnya? Dalam Islam, bisnis bukan sekedar soal keuntungan dan rugi. Bisnis adalah amanah, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada alam. Rasulullah SAW adalah pedagang, namun beliau tidak pernah mengorbankan keadilan demi keuntungan, karena dalam Islam keberkahan lebih tinggi daripada laba atau keuntungan. Ketika bisnis hanya mengejar profit dan melupakan dampaknya, disitulah etika mulai runtuh. Atas nama bisnis, atas nama pembangunan, atas nama keuntungan. Tapi benarkah semua itu dibenarkan? Jadi dalam Islam itu tidak pernah menolak bisnis. Namun Islam selalu bertanya satu hal penting, sampai di mana batasnya? Sumatera hari ini menghadapi krisis lingkungan, deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran sungai, konflik lahan, dan lain sebagainya. Banyak aktivitas bisnis berdiri di atas tanah yang terluka. Hutan hilang, satwa terusir, masyarakat kehilangan sumber hidup. Pertanyaannya, ya bukan lagi ini legal atau tidak, tetapi apakah ini etis menurut Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf. Jadi teman-teman, ayat ini bukan metafora, ini peringatan nyata. Dalam etika bisnis Islam, segala aktivitas ekonomi yang menyebabkan kerusakan yang masif meski menguntungkan, tetapi dinilai tidak sah secara moral. Jadi keuntungan yang lahir dari kerusakan bukanlah rezeki, melainkan ujian bagi sesama makhluk, baik itu manusia maupun hewan. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, artinya pengelola, bukan penguasa semena-mena. Jadi seorang pembisnis muslim bukan hanya bertanya berapa yang saya dapat, tetapi apa yang bumi kehilangan karena saya. Bisnis yang islami adalah bisnis yang tidak merusak keseimbangan, tidak menjolimi makhluk lain, dan tidak mengorbankan masa depan generasi berikutnya. Islam tidak anti industri. Islam hanya memberi batas. Ketika bisnis merusak ekosistem, menghilangkan hak masyarakat, dan mengancam kehidupan, maka disitulah Islam berkata, cukup, berhenti. Karena tidak semua yang menguntungkan itu halal secara etika. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaan sekarang bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi untuk kita semua. Jadi teman-teman, jika suatu hari nanti kita berbisnis, apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang membangun atau orang yang merusak? Simpelnya, karena dalam Islam, bisnis sejati bukan yang paling besar keuntungannya, tetapi yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah dan muka bumi. Nah, mungkin cukup sekian sedikit presentasi dan penjelasan materi terkait hubungan etika bisnis dalam Islam dan juga bencana yang ada di Sumatera. Nah, mungkin teman-teman, untuk menutup video pada kali ini, mari kita berdoa sejenak untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, Aceh, dan lain sebagainya yang sedang terkena musibah. Semoga mereka semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan kekuatan untuk membangun kembali agar bisa beraktivitas seperti sedia kala.
Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.